Shalom Jemaat Gereja Kristen Jakarta. Gereja memberikan layanan ibadah live streaming bagi jemaat. Lalu apa saja yang perlu dipersiapkan? Pilihlah jam ibadahmu dan ikuti tepat waktu. Jangan sampai terlambat ya. Berpakaian rapi dan sopan, seperti kondisi jemaat akan pergi ke gereja. Siapkan Alkitab dan alat tulismu ya. Duduklah dengan posisi yang baik agar tetap fokus. Hindari untuk berbaring ataupun sambil melakukan kegiatan lainnya di rumah. Berdoalah secara pribadi untuk mempersiapkan hati kita mengikuti ibadah ya. Berpartisipasilah aktif dalam beribadah, seperti ajakan untuk berdiri atau duduk, menyanyikan pujian, dan mendengarkan firman Tuhan dengan fokus. Persembahan dapat jemaat berikan melalui transfer ke rekening gereja lokal masing-masing ya. Ikutilah ibadah streaming sampai selesai. Mohon bimbingan orang tua untuk mengajak anak merenungkan firman melalui video sekolah minggu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Shalom jemaat Tuhan Satu Sinode Gereja Kristen Jakarta. Bersyukur kepada Tuhan di malam hari ini kita boleh berkumpul bersama. Dimanapun saudara-saudari berada, kita akan berdoa bersama-sama. Berdoa buat gereja kita, berdoa buat sekeliling masyarakat kita, bahkan berdoa buat bangsa dan negara kita. Mari setiap kita persiapkan hati kita. Kita mau masuk lebih lagi di dalam Tuhan. Kita mau beribadah kepadanya, kita mau memuji, menyembah Dia. Terima kasih Tuhan. Kita masuk di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sungguh baik buat setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sudah kumpulkan kami dimanapun kami berada Tuhan. Untuk kami boleh bersama-sama berdoa Tuhan. Walaupun Tuhan secara online Tuhan. Kami percaya Engkau maha hadir. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau mendengar setiap seru dan doa kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu di depan kami selanjutnya ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sembah Tuhan. Dialah Allah yang setia, Bapa yang mulia, kekuatan pengharapan setiap kami Tuhan. Kami mau terus memuji-Mu, menyembah-Mu, berdoa, berharap hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa yang mulia,
Selama-lamanya Tuhan, kami mau terus berharap kepadamu Tuhan. Selama-lamanya Tuhan, kami mau jadi murid-Mu Tuhan. Selama-lamanya Tuhan, kami mau ikut Engkau seumur hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Buat selama seminggu ini Tuhan masih memelihara kita, Tuhan masih menjaga, Tuhan masih melindungi setiap kita. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan buat apa yang sudah Tuhan buat hidup kita. Mari kita buka suara bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat pimpinan penyertaan-Mu Tuhan, buat kesehatan, buat segala berkat Tuhan yang sudah Engkau berikan. Kami mengucap syukur Tuhan, bahkan kami juga mengucap syukur Tuhan, Engkau sudah menyelamatkan kami melalui Tuhan Yesus Kristus. Ampuni segala dosa dan kesalahan dan pelanggaran kami Tuhan, biar kami boleh layak Tuhan masuk dalam hadirat-Mu. Kami boleh layak Tuhan berdoa kepadamu Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yang kedua, saya mau ajak saudara-saudari kita mau berdoa untuk gereja Tuhan di tengah masa pandemi ini boleh tetap giat beribadah. Baik jemaat Tuhan, baik setiap gereja yang menyiapkan segala sesuatunya boleh tetap semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Mencari Tuhan setiap hari, setiap waktu dimanapun mereka berada. Di rumah maupun dimanapun, di tempat pekerjaan, selalu mencari Tuhan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Marilah kita boleh saling menguatkan, saling mengingatkan. Kita buka suara bersama-sama untuk persiapan ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk gerejamu yang di tengah masa pandemi ini. Bolehlah setiap gerejamu mempersiapkan diri dengan baik Tuhan untuk mengatasi setiap masalah ini Tuhan. Boleh rajin beribadah Tuhan secara online Tuhan. Dan setiap jemaat-jemaat-Mu boleh tetap membangun hubungan setiap hari Tuhan. Melalui saat teduh, melalui doa, selalu berseru berharap kepadamu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, setiap gereja-gereja Tuhan juga boleh ikut memfasilitasi yang dibutuhkan Tuhan. Baik itu ibadah, baik bahan-bahan saat teduh ataupun bahan-bahan yang lainnya. Boleh bersama-sama boleh membangun setiap kerohanian jemaat-Mu Tuhan di dalam tengah masa pandemi ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami tidak jemu-jemunya Tuhan mencari wajah-Mu Tuhan. Selalu berseru, berharap, berdoa, berbakti kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa juga untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di sinode. Di tengah masa pandemi ini, biarlah setiap hamba-hamba Tuhan Sinode GKJ boleh terus berkarya, melayani melalui bidang apapun juga, baik secara online ataupun kunjungan, ataupun apapun juga, boleh tetap boleh tetap melayani, boleh tetap menyatakan maksud kehendak Tuhan, boleh tetap menjaga setiap domba-dombanya di tengah masa pandemi ini. Mari kita doakan untuk hamba-hamba Tuhan Sinode GKJ. Kita buka suara bersama-sama. Kami datang kepada Tuhan. Kami mau berdoa menyerahkan Tuhan setiap hamba-hamba Tuhan, gembala sidang yang ada di Gereja Sinode Kristen Jakarta Tuhan. Kami berdoa setiap mereka semua Tuhan boleh tetap giat dipakai Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Boleh tetap giat Tuhan melayani-Mu Tuhan. Mencari Tuhan domba-domba mereka semua Tuhan. Dan boleh tetap menggembalakan Tuhan. Kami percaya Tuhan di tengah masa pandemi ini Tuhan. Tuhan mau nyatakan sesuatu yang baru Tuhan. Tuhan mau nyatakan lebih lagi Tuhan. Cara-cara penggembalaan yang baru Tuhan. Di tengah masa-masa pandemi ini Tuhan. Biarlah Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, kekuatan yang lebih lagi Tuhan. Buat hamba-hamba Tuhan, satu sinode Tuhan. Boleh berkarya buat Tuhan di tengah masa pandemi ini Tuhan. Kami akan percaya Tuhan. Kuasa-Mu nyata buat gereja kami di Gereja Kristen Jakarta. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita berdoa juga untuk guru-guru sekolah minggu. Di tengah masa pandemi ini, mereka tidak bisa bertatap muka.
Tetapi biarlah mereka boleh menggembalakan dengan cara yang baru, mengajar mereka melalui media yang ada, melalui media online seperti Zoom ataupun WhatsApp. Biarlah guru-guru sekolah minggu tetap semangat dalam mengajar murid-murid Tuhan. Mari kita doakan untuk guru-guru sekolah minggu dan pembina sekolah minggu. Kita buka suara bersama-sama. Kami mau berdoa Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu Tuhan di tengah masa pandemi ini Tuhan. Biarlah Tuhan mereka tetap giat, semangat Tuhan. Mereka boleh tetap mengajar Tuhan, menjadi teladan buat setiap anak-anak murid sekolah minggu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, walaupun tidak ada sesi tatap muka Tuhan, kami berdoa Tuhan biarlah mereka semua Tuhan boleh gunakan teknologi yang ada seperti Zoom ataupun WhatsApp. Biarlah semuanya alat ini boleh dipakai Tuhan untuk mengajar, untuk menggembalakan murid-murid sekolah minggu Tuhan. Tuhan memberkati agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Berkati juga untuk pembina sekolah minggu agar bisa mengayomi, agar bisa memberikan jalan keluar untuk solusi-solusi dalam setiap permasalahan dari tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Biarlah anak-anak sekolah minggu Tuhan boleh tetap setia beribadah kepadamu Tuhan, mencari wajah-Mu Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk orang tua mereka semua Tuhan, boleh menjadi panutan teladan dalam juga mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Kami berdoa menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kebelakangan ini gereja-gereja juga mempersiapkan diri untuk membuka kembali untuk ibadah di gedung gereja. Kita berdoa segala persiapannya boleh berjalan dengan baik. Kita berdoa agar protokol-protokol kesehatan boleh dilakukan sehingga tidak terjadi satu penularan yang baru Tuhan di tengah-tengah kalau ada gereja yang mau buka. Ya, biarlah setiap gereja-gereja boleh persiapan diri dengan baik. Mari kita buka suara bersama-sama. Kami datang kepadamu Tuhan, menyerahkan setiap gereja-gereja yang sekarang tengah bersiap-siap untuk membuka kembali ibadah setelah masa PSBB ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati agar semuanya boleh terrealisasi dengan baik Tuhan. Kami berdoa Tuhan segala persiapannya, segala protokol kesehatan, protokol untuk menjaga jarak boleh berjalan dengan baik Tuhan buat gereja-gereja yang akan melakukan ibadahnya Tuhan. Berkati para pengurus gereja Tuhan, berkati para jemaat-jemaat Tuhan juga Tuhan boleh taat kepada protokol kesehatan sehingga Tuhan mereka semua boleh beribadah Tuhan secara damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala pujian, segala kemuliaan kami kembalikan kepadamu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita memuji Tuhan lagi. Engkaulah kebenaran kami Tuhan. Engkaulah penyelamatkan kami Tuhan. Engkaulah yang memberikan kami hidup. Kami mau terus berharap kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus Kristus. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Kami ikut kehendak-Mu Tuhan.
kami hidup Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Benar Tuhan, gak ada yang bisa memisahkan kami. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Benar Tuhan, gak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, pengharapan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Haleluya. Kita lanjutkan untuk berdoa lagi. Kita berdoa untuk tim pelayan ibadah tanggal 12 Juli nanti. Tuhan berkati segala persiapannya, worship leader, singer, pemain musik, dan juga tim multimedia, tim dalam online, editing, agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Tuhan memberkati. Kita buka suara bersama-sama. Kami mau menyerahkan juga Tuhan untuk pelayan Tuhan tanggal 12 Juli nanti Tuhan. Tuhan memberkati segala persiapannya Tuhan. Tuhan memberkati dari worship leader, singer, pemain musik, dan juga tim multimedia, dan juga hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkati juga untuk tim multimedia, tim online, tim editingnya, segala sesuatu boleh berjalan dengan baik. Dan setiap alat-alat yang dipakai, Tuhan juga boleh pakai Tuhan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan biarlah ibadah tanggal 12 Juli nanti boleh berjalan dengan baik, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga agar setiap jemaat-jemaat Tuhan boleh mengambil waktu untuk beribadah di hari Minggu, di jam berapapun juga, dan boleh tetap setia beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini, saya percaya setiap kita ada pergumulan masing-masing. Marilah kita terus berharap kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Apapun pergumulanmu itu, ada pergumulan sakit, penyakit yang belum sembuh, ataupun saudara sedang bergumul pekerjaan, ataupun usaha, ataupun ekonomi, ataupun hubungan dalam keluarga. Bawa setiap pergumulan ini ke dalam tangan Tuhan. Percayalah Tuhan akan menjawab sesuai waktu dan kehendak Tuhan. Mari kita buka suara bersama-sama. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau berdoa buat setiap jemaat-jemaat Tuhan di tengah masa pandemi ini yang sedang bergumul. Apapun masalahnya yang sedang Tuhan izinkan kami terjadi, kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan, melewati setiap masalah ini Tuhan. Kami percaya kekuatan-Mu nyata di dalam hidup kami Tuhan. Buat kami yang masih bergumul akan kesembuhan sakit penyakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit ini boleh sembuh. Setiap kami yang sedang bergumul akan masalah pekerjaan, ekonomi, kiranya Tuhan juga memberkati. Tuhan membukakan hal-hal yang baru. Tuhan memberikan setiap jemaat-jemaat-Mu kreativitas. Dan usaha apapun juga Tuhan Kau buat berhasil Tuhan. Dan sedangkan kalau kami sedang ada masalah dalam hubungan keluarga, suami istri,
ataupun mertua, ataupun hubungan anak dan orang tua. Kiranya Tuhan memberikan setiap kami roh yang mau mengampuni, roh yang mau menerima. Dan biarlah setiap hubungan-hubungan ini boleh dipulihkan. Kami percaya Engkaulah sumber pengharapan kami, Engkaulah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita berdoa juga untuk setiap keluarga-keluarga Kristen boleh menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam keluarga mereka. Baik dalam menyelesaikan permasalahan ataupun dalam mendidik anak-anak mereka. Dan biarlah keluarga Kristen boleh menjadi teladan dalam hidup mereka. Mari kita buka suara bersama-sama untuk keluarga Kristen ini. Kami mau menyerahkan Tuhan untuk keluarga-keluarga Kristen, keluarga-keluarga kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, setiap kami Tuhan boleh menjadi teladan dalam hidup kami Tuhan. Boleh memancarkan kasih-Mu Tuhan. Dan boleh mengandalkan Engkau di tengah-tengah permasalahan kami Tuhan. Dan ajarkan kami juga Tuhan para orang tua untuk menjadi teladan buat anak-anak kami. Mengajarkan iman kerohanian Kristus buat anak-anak kami. Dan juga buat anak-anak boleh menghormati kepada orang tuanya. Dan biarlah untuk keluarga-keluarga Tuhan boleh tinggal di dalam kasih Kristus seumur hidup kami Tuhan. Mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap permasalahan kami bawa ke hadapan Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya akan ada jalan keluar. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita berdoa juga untuk bangsa dan negara kita. Bangsa Indonesia yang tengah berjuang untuk menghadapi masalah pandemi COVID-19. Kita berdoa agar rakyat Indonesia boleh disiplin dalam mengikuti protokol-protokol kesehatan, boleh menjaga jarak, boleh memakai masker, dan biarlah Tuhan boleh pakai negara ini, boleh segera melewati masa pandemi ini dan Indonesia boleh lebih baik lagi ke depannya. Kita buka suara buat bangsa dan negara Indonesia. Kami datang kepadamu Tuhan, membawa bangsa dan negara kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami datang Tuhan membawa Tuhan bangsa dan negara ini di tengah-tengah pergumulan di tengah masa pandemi corona ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan berkati Presiden, Wakil Presiden, dan juga para menteri terutama di bagian kesehatan dan juga gugus tugas Tuhan yang sedang berjuang Tuhan menghadapi masa pandemi ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan, kekuatan Tuhan agar masa pandemi ini boleh segera berlalu Tuhan. Berkati setiap kami masyarakat Indonesia Tuhan boleh tetap disiplin Tuhan dalam berpakai masker, menjaga jarak Tuhan, dan juga boleh menghindari kerumunan Tuhan. Berkati Tuhan agar perekonomian Indonesia boleh cepat pulih, perekonomian Indonesia boleh lebih maju lagi setelah menghadapi masalah pandemi ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Malam hari ini akan dibawakan oleh Guru Injil Sarah Kristi. Mari kita menyembah Tuhan lagi. Kita mau ikut Tuhan Yesus selalu di dalam hidup kita. Haleluya. Penyembahanku ku semakin berkurang, Yesus
anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Bawa hatiku menyembah Aku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Tuhan, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kepada hambanya saya persilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. 亲爱的弟兄姐妹平安。 Kita bersyukur kalau malam hari ini kita boleh bersama-sama kembali bersekutu di dalam persekutuan doa Rabu. 感謝主，我哋今寶還有機會喺禱告會見面。 Sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. 我哋人望思想上帝話之前，我哋人進入禱告。 Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. 阿爸父，感謝你， Kami bersyukur kalau kami boleh bersama-sama memasuki bulan Juli di tahun 2020 ini. 感謝你，因為我哋人一同能夠進入了今年嘅7月份。 Kami tahu banyak hal telah terjadi dalam hidup kami dan Tuhan Engkau masih menyertai kami. 我哋喺很多事情發生中，你係跟我哋同在。 Di malam hari ini Tuhan ajar kami untuk tidak hanya fokus pada diri kami sendiri, tetapi kami boleh melihat apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidup kami. 今寶幫助我哋人不單注意到自己，但係也要注意到上帝所愛我哋人做嘅事情。 Pimpinlah perenungan pada malam hari ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 我哋今寶上帝嘅話求主嚟帶領。 Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, malam hari ini
Izinkan saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. 弟兄姊妹ngày Kim Bam ở lời môn thiên chị mấy một. Ketika Bapak Ibu mendengar orang-orang di luar sana belum mendengar Injil, apakah Bapak Ibu memiliki kerinduan untuk menyampaikan berita Injil kepada mereka? 而睇到在我背嘅人盲信福音，係咩人心中有隻渴慕去把你嘅福音傳本件啊？ Kepada siapa Bapak Ibu paling ingin memberitakan Injil? 而最渴慕向萬人傳你嘅福音， Tentu kepada orang-orang yang kita kasihi, bukan? 而天向我哋人所愛嘅人， Atau ke tempat atau kota yang kita cintai. 非常危險嘅城市係我哋人喜歡嘅城市。 Tetapi pernahkah kita secara jujur memiliki keinginan, kerinduan yang besar untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang selama ini menyulitkan kita? 問題我哋做咩難來傳福音本我哋人唔歡喜嘅人？ Orang-orang yang tidak kita sukai atau bahkan musuh kita. 所以我哋人唔喜歡咧，我哋人嘅鐵人。 Pernahkah kita merasa rindu supaya orang yang menyulitkan kita, orang yang menyakiti kita bertobat dan menerima Tuhan Yesus? 係咪我哋要種渴慕嘅心，嘅班麻煩我哋人咧，思想我哋人咧，能夠有機會來悔改。 Kita dalam natur yang berdosa selalu ingin orang yang berbuat jahat dihukum. 在我哋在最終嘅人思想我哋人嘅深度，去批人要犯罪來得刑罰。 Orang yang menyakiti kita mengalami hal yang sama atau paling enggak merasakan sedikit saja dari penderitaan yang kita alami. 傷我哋人咧，一能嘅經歷我哋人嘅種嘅傷痛，甚至乎最少經歷到一點。 Kita lupa bahkan orang yang kita anggap jahat, mereka pun dikasihi Tuhan. 我哋忘記了，我哋認為壞嘅人係上帝愛嘅。 Tahukah Bapak Ibu bahwa mereka yang menurut kita tidak baik atau mereka yang menurut kita berdosa itu juga dikasihi Allah. 我哋認為唔好嘅人，或者要錯嘅人，實際上帝係愛佢哋嘅人咧。 Dan Tuhan mempertemukan kita dengan mereka bukan suatu kebetulan, tetapi Tuhan ingin kehadiran kita menyatakan kasih Allah kepada mereka. 上帝讓我哋人呢度呢班人，你嘅唔係牛人咧，你嘅係上帝要嘅基拔。 Tetapi Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar bersama-sama bahwa kita bukan satu-satunya orang yang ingin musuh kita dihukum. 基本我哋學習嘅功課，實際我唔係單單愛哋人，愛我哋嘅鐵人得刑罰。 Kita bukan satu-satunya orang yang berharap supaya mereka yang jahat itu menerima pembalasan. 我哋唔係每日咧來是到對我哋唔好嘅人來得報。 Ada seorang nabi yang tidak bahagia ketika bangsa yang jahat itu bertobat. 如果上帝佢唔幸福，因為如果安徽嘅民族悔改， Dia adalah Nabi Yunus, Bapak 就 Ibu. 係約拿上帝。 Nabi Yunus adalah nabi yang secara unik diutus oleh Allah untuk pergi ke Niniwe, berkhotbah di sana, menyatakan kasih Allah di sana. 約拿上帝係上帝嘅安提撇嘅差派佢到尼尼微嘅位去傳上帝嘅話。 Kalau nabi-nabi yang lain diutus untuk menyatakan penghukuman Allah kepada bangsa-bangsa yang jahat, Nabi Yunus dikirim untuk menyatakan kasih Allah kepada bangsa yang jahat itu. 事實上咧，上帝會差派嘅上帝嘅僕人去傳本地嘅國民上帝嘅憲法，但係呢，尼尼微上帝愛約拿上帝傳上帝嘅愛。 Niniwe adalah kota yang besar, ibu kota bangsa Asyur yang adalah musuh Israel. 呢個尼尼微城係一個安泰嘅城市，也係亞述族呀亞述人嘅一個大城市，也係猶太人嘅小鐵。 Bangsa Asyur yang ada di Niniwe itu sangat jahat.
mereka tidak segan-segan menyiksa musuhnya sampai mati. 雖然就喺尼尼微城嘅班人啊，佢當然係按快嘅，佢當然時常俾必白嘅小鐵都死。 Mereka menguliti musuhnya dan kulitnya digantung di gerbang kota. 佢剝嘅小鐵嘅皮，把佢冷起來。 Mereka membelah perut ibu-ibu hamil dan menjadikannya bahan taruhan judi. 佢當然一把佢嘅婦人啊，懷孕嘅婦人啊，抱嘅肚臍來當作佢嘅賭博。 Kalau ada ibu hamil dari antara musuh-musuhnya, mereka akan tebak-tebakan bayinya laki-laki atau perempuan. 就係佢嘅婦人，如果要善康，就來好像呢種係賭佢肚臍賭男，或者Mereka begitu sadis. 佢當然係按殘要呢。 Tetapi Allah ingin menyatakan kasih-Nya kepada bangsa yang jahat ini melalui Nabi Yunus. 但係上帝呢向你班按非嘅種出表達佢嘅愛。 Dan Nabi Yunus menolak. 嗱，呢個約拿先知ขี้切。 Apa yang membuat Yunus tidak mau mengasihi bangsa yang dikasihi Allah? 現今買呢，你嘅約拿先知唔會愛上帝所愛嘅一個民族呢？ Kita akan membaca bagian Alkitab di dalam Yunus pasal yang pertama ayat 1 sampai 3 dan Yunus pasal yang keempat ayat 1 sampai 3. 佢哋嚟看約拿書第1章1到3節，嘅約拿書第4章1到3節。 Saya akan membacakan Yunus pasal yang pertama ayat 1 sampai 3 dalam bahasa Indonesia, lalu Yunus pasal yang keempat ayat 1 sampai 3 akan dibacakan oleh Muse dalam bahasa Hakka. 先嚟傳讀第1章1到3節，我要讀第4章1到3節。 Yunus pasal yang pertama ayat 1 sampai 3, demikianlah firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. 約拿書第4章第2節，這是約拿太太勃日，且先發怒，就禱告耶和華說：耶和華，我在本國的時候，豈不是這樣說嗎？我知道你是有恩典有憐憫的神，不輕易發怒，有豐盛的慈愛，並且後悔不講所說的債，所以我結束逃亡，他說起耶和華，現在求你賜我的命吧，因為我死了必發出寒河。 Bapak Ibu, mengapa Yunus tidak mau mengasihi orang-orang di Niniwe? 聽住咪約拿做咪冇去愛你嘅尼尼微嘅人啊？ Yang pertama, Yunus melupakan anugerah Tuhan. 第二，約拿忘記了上帝的恩典。 Di pasal yang pertama ketika Yunus menolak pergi ke Niniwe, dia melarikan diri ke Tarsis, kota yang kecil dan sangat jauh. 第二章你嘅約拿逃避上帝去到你嘅塔述。 Karena kota itu kecil, tidak terkenal, dan di sana tidak ada yang mengenal Allah Israel. 因為嘅城市係暗色嘅地方也冇有人認識上帝嘅。 Yunus berharap dengan pergi jauh dia bisa melarikan diri dari Allah. Dia lupa bahwa Allah Maha Hadir. 約拿因為佢喺暗人嘅地方可以逃避上帝，佢忘記了上帝係無所不在的主。 Untuk menyadarkan Yunus bahwa Allah selalu hadir, maka Allah mengirimkan angin ribut dan membuat badai besar di laut. 使到約拿知道上帝係家己同在嘅，
當時上帝都引起了那個颱風颱浪。 Semua penumpang ketakutan, semua penumpang yang ada di dalamnya berdoa kepada dewa-dewa mereka, mulai dari dewa laut, dewa angin, dan semua allah-allah mereka. 在船度所有的人，嗰時候就緊張起來，向其他人嘅神禱告，其他人降死了。 Tetapi badai itu semakin mengamuk. Lalu mereka mulai berpikir bagaimana caranya supaya kapal ini tidak tenggelam dan mereka membuang barang-barang yang ada di kapal yang dianggap memberatkan. 浪一嚟一睇，其他人都想用辦事到呢條船唔會沉，其他人把船度所有嘅東西都開始拿來搖啦。 Bapak Ibu, orang-orang di kapal takut dengan apa yang terjadi, tetapi Yunus tidur nyenyak. 船上所有嘅人都怕發生嘅事，但係約拿冇。 Yunus seolah-olah tidak peduli apakah dia akan hidup atau mati. Yang penting dia tidak berkhotbah ke Niniwe. 約拿不顧死一生，最重要記住唔只有去尼尼微講道。 Di saat Yunus menolak berkhotbah kepada orang asing, justru Allah memakai orang asing untuk menyadarkan Yunus kembali akan panggilan Allah kepadanya. 當約拿感覺到唔歡喜向外邦人講道時候，上帝用外邦人提醒約拿上帝嘅心意。 Yunus lari dari Tuhan, tetapi nahkoda meminta Yunus berdoa kepada Tuhannya. 約拿逃避上帝，你嘅神主要求約拿向上帝禱告。 Bahkan nahkoda itu berharap Allahnya Yunus meredakan badai dan menyelamatkan mereka. 知唔知你神主希望約拿嘅上帝能夠安全你嘅浪來救你嘅船。 Karena badai semakin mengamuk, mereka membuang undi dan Yunus lagi kena undi. 點知浪一嚟一睇，以後佢哋人都超潛，約拿得潛啦。 Yunus kemudian menceritakan siapa dirinya dan apa yang dia lakukan, kenapa sampai Allah menghukumnya. 約拿就講出來，佢喺馬嘅人發生了馬嘅事情。 Lalu bertanyalah para penumpang kapal, apa yang harus aku lakukan untuk meredakan kemurkaan Allah ini? 上到人出門，我哋應當向而做馬嘅事多，讓嘅上帝唔會再發怒。 Yunus berkata, campakkanlah aku ke laut, buang aku ke laut, maka badai akan berhenti. 約拿講而把我搖落去到，你嘅浪就會點啦。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setiap penumpang kapal mendengar hal itu, mereka memiliki belas kasihan kepada Yunus. 船上所有人聽到佢咁樣講，又才過了你嘅約拿。 Mereka tidak langsung membuang Yunus ke laut lepas karena takut Yunus mati. 其他人冇馬上把約拿搖落去到，因為其他人知道約拿會死。 Mereka mendayung untuk ke daratan kembali walaupun akhirnya mereka tidak berhasil, tetapi mereka berjuang untuk supaya membuang Yunus dan Yunus bisa bertahan hidup. 其他人在努力把船爬，直到能夠脱離你嘅浪，但係其他人冇變，其他人希望搖你嘅約拿唔會喪命。 Bukankah ini teguran bagi seorang nabi Tuhan? 你係咩？你嘅向上帝、上帝嗰種嘅責備呢？ Orang asing yang tidak mengenal Tuhan takut akan Tuhan. Yunus yang adalah nabi bahkan memberontak dari Tuhan. 你嘅唔係上帝嘅民族都怕上帝，但係上帝嘅上帝來反對抵抗上帝。 Yunus sudah mengalami kasih Tuhan tetapi dia menolak untuk menyatakan kasih Tuhan kepada orang lain. 約拿明白上帝嘅愛，經歷了上帝嘅愛，但係佢唔願意把上帝嘅愛傳出去。 Bahkan saat itu Yunus mengalami kebaikan kasih dari orang yang tidak mengenal Allah tetapi Yunus tetap keras hati. 當時佢經歷到從你嘅不認識上帝嘅人嘅種嘅愛心，但係
kỳ hẳn he ngang chỗ xìm. Bapak Ibu jangan cepat-cepat menghakimi Yunus, karena bisa jadi apa yang Yunus lakukan juga kita lakukan hari ini. Tapi nggak ada yang mau simpan liao, pantuan liao di ke Yona konen ki so joy nggak ada yang jin cai jo. Bukankah kita sering menolak melakukan apa yang baik, apa yang benar, karena hal itu melukai harga diri kita. Nggak ada yang sih song, menyanyi loi jo di sia sana hoi, ini nggak ada yang kamu tahu di ke song liao nggak ada yang ci jun sim. Ketika kita mendengar orang yang selama ini menindas kita, atasan yang selama ini menyulitkan kita, bahkan suku-suku yang kesulitan dulu pernah menganiaya kita, kita nggak punya belas kasihan kepada mereka. Di ke kau nggak ada yang song pu nggak ada lopan, simpsi pan nggak ada yang bui an oi jung chu chen kin na song hoi liao nggak ada yang pit pet liao nggak ada yang nih. Bapak Ibu, sekalipun kita mendengar khotbah untuk mengasihi musuh, bertolong-tolongan, kita berusaha mengeraskan hati, menutup telinga, tidak mau melakukannya. Ini si song bay thang do de ke fu yim nggak ada yang oi yu oi sim ya, sim ji nggak ada oi nggak ada tin yin, tapi nggak ada yang thang liao bin nggak ada yang mau hijau. Kita mengaku percaya Tuhan, tetapi perilaku kita menolak Tuhan. Nggak ada yang singin, nggak ada yang sin song tingin, tapi nggak ada yang so joy na, nggak ada yang kicit liao song ti. Setelah Yunus ditegur oleh Tuhan lewat badai, Yunus ditegur Tuhan kembali lewat ikan besar. Song ti kinh過你嘅風浪來截批了你嘅約拿，然後上帝還用一條魚來截批嘅。Tidak mati karena badai dan selamat dari ikan besar selama 3 hari, bukankah itu anugerah Tuhan? 你嘅太浪佢唔會死，然後3日喺你嘅魚嘅肚時肚唔會死，你嘅上帝恩典冇นะ。Yunus bahkan mengakui dalam doanya di pasal 2 bahwa keselamatan itu datang dari Tuhan. 在天意中還有提到，佢承認上帝本佢。Tetapi sekali lagi Yunus tetap menolak untuk mengasihi orang Niniwe. Bukankah anugerah Tuhan kepada Yunus lebih besar daripada kepada Niniwe? Allah mengasihi Niniwe yang buta akan kebenaran, tetapi Yunus yang tahu kebenaran menolak melakukannya dan Allah masih beranugerah kepada dia. Mari kita ingat kembali hidup kita, Bapak Ibu. Kita dulunya mungkin adalah orang yang begitu jahatnya. Tidak ada satu kebaikan yang bisa kita lakukan. Mungkin dulu kita tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan dan kita banyak melukai orang. Tetapi Allah beranugerah memanggil kita sampai akhirnya kita bisa ada di sini bersama-sama merenungkan firman Tuhan, melayani Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan. Jika kita sudah menerima anugerah, kenapa kita tidak mau menyatakan anugerah kepada yang lain? Firman Tuhan berkata kepada kita di dalam Matius 7 bahwa janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena ukuran yang kita pakai untuk menghakimi itu juga yang akan dipakai untuk mengukurkan kita. Ingatlah anugerah yang kita terima dan mari kita menjadi saluran anugerah Tuhan.
Bapak Ibu yang kedua, kenapa Yunus tidak mau mengasihi orang Niniwe? 第二呢，你嘅約拿做咩冇愛尼尼微人呢？ Karena Yunus fokus hanya pada dirinya sendiri. 因為約拿佢係單看佢自己。 Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini Bapak Ibu diberi kesempatan untuk meminta apa saja dan Tuhan akan berikan, Bapak Ibu senang atau tidak? 今日上帝本人嘅機會，你拖埋佢哋天嘅本人，你歡喜冇？ Apapun minta saja akan diberikan, senang tidak? 你愛買佢嘅本人，你歡喜冇？ Tetapi kalau apa yang kita minta, lalu musuh kita dapat 2 kali lipat, kira-kira kita senang atau tidak? 但係問題呢，當我哋得錯了，我哋看到我哋嘅受貼得2倍，你會歡喜冇？ Kita bersyukur enggak atas pemberian Allah ini, kesempatan untuk boleh minta apa saja? 我哋要為錯可以在上帝面前拖埋東西，為感恩冇？ Mungkin sebagian besar dari kita akan merasa jengkel. 可能我哋大部分會感覺到唔歡喜。 Kenapa saya yang diberi kesempatan tapi musuh saya dapat lebih banyak? 我雖然得錯有機會，但係我嘅鐵人得過多。 Tapi pertanyaannya adalah kalau dipikir-pikir sebenarnya kita tidak kehilangan apapun kan? 事實上，我哋人並冇失去買東西， Tuhan yang memberikannya kepada kita. 上帝俾我哋人。 Dan kalau Tuhan memberikan 2 kali lipat kepada orang lain, itu pun haknya Tuhan 如果 bukan? 上帝俾別人2倍，你嘅上帝嘅作為。 Masalahnya hanya kita terlalu fokus pada apa yang kita terima. 因為我哋時常係注意聽我哋接收嘅。 Dan kita merasa terganggu kalau apa yang kita dapatkan lebih kecil atau lebih sedikit dari orang lain. 我哋感到唔舒服，因為我哋得錯係比人個少。 Bapak Ibu, setelah diselamatkan dari badai dan ikan besar, Tuhan kembali memanggil Yunus. 你嘅約拿脫離了你嘅風浪，脫離了嘅威脅。 Dan menariknya di pasal 3 dikatakan Yunus pergi sesuai dengan firman Tuhan. 第3章講，佢係照着上帝嘅話去了。 Kali ini dia tidak melarikan diri, dia taat dan pergi. 呢時候佢冇逃避，佢係順服。 Yunus pergi berkhotbah di sana dan dia berkata 40 hari kalau kalian tidak mau bertobat kota ini akan ditunggang balikan oleh Allah. 佢傳福音了，佢講40年你的人冇悔改，上帝會消滅你嘅神。 40 hari adalah masa yang cukup 40日係足夠嘅時間， supaya setiap penduduk dapat memberitahu yang lain yang belum dengar berita itu. 使到幾多人可以互相傳講，使到每一人能夠聽得到。 Ini adalah anugerah yang besar bagi kota yang besar dengan dosa yang besar. 你嘅係向住嘅睇上是要莫太嘅恩典。 Yang menarik karena kebenciannya, kemungkinan Yunus tidak berkhotbah dengan baik. 你嘅比較吸引嘅呢，因為約拿嘅恨，可能佢講嘅時候並唔係講到按好。 Yunus asal bicara saja, yang penting dia lakukan apa yang Tuhan minta daripada dia dihukum lagi. 佢出隨便咧講，照出上帝要佢做，佢隨便講，佢就避免上帝刑罰佢哋字。 Tetapi Tuhan memakai khotbah yang tidak bagus ini untuk menyelamatkan seluruh kota yang besar. 但係上帝使用了你嘅就係講到唔好拖來拯救你所有嘅神之人。 Ini adalah kebangunan rohani terbesar yang terjadi sepanjang sejarah. 你嘅喺歷史上可以講你嘅係你嘅屬於你嘅就係屬靈復興最大嘅事項。 Mulai dari raja sampai rakyat jelata, mereka semua bertobat kepada Tuhan. 因為從你嘅君王到最大級嘅人民向上帝悔改。 Bukankah sebagai hamba Tuhan, Yunus seharusnya berkhotbah dengan benar? 而家上帝嘅僕人約拿應當愛好好去傳講上帝嘅話。 Yunus berkhotbah asal-asalan dengan harapan orang Niniwe tidak dengar dan tidak bertobat. 約拿隨便咧講，希望尼尼微人唔會悔改。
Yunus mengira keberhasilan khotbahnya akan menentukan pertobatan mereka. 約拿因為我喺講土講好好嘅幾人，就要悔改。 Yunus pikir kalau khotbahnya jelek orang gak bertobat, kalau khotbahnya bagus orang akan mendengarkan dan 約 bertobat. 拿想我講土講到唔好幾人，就唔會悔改；我講好幾人會悔改。 Tetapi Tuhan mau menegur Yunus dan kita hari ini. 但係呢時候，上帝接批了約拿，也我接批了我啲人。 Pelayanan yang Tuhan percayakan tidak bergantung pada kita, kehebatan kita, keterkenalan kita. 上帝所愛我啲人服侍嘅事情，唔係認為我啲人嘅能力，我啲人嘅名聲係非常我啲人嘅地位。 Jangan sombong dan terlalu fokus pada diri sendiri. 我啲人冇驕傲，太過注重自己。 Tuhan bisa pakai siapa saja karena Tuhan yang bekerja melalui pelayanan itu. 上帝能夠使用萬人，也在所有嘅事項當中，上帝會實行佢嘅旨意。 Tapi kenapa Tuhan tetap pakai Yunus yang keras hati ini? 但係上尾上帝係來使用呢位硬心嘅約拿呢？ Karena Tuhan tidak hanya mau mempertobatkan Niniwe, tetapi mau mempertobatkan Yunus, nabi yang bebal. 上帝唔係單將愛尼尼微人悔改，佢愛佢嘅硬心嘅僕人悔改，就係約拿。 Mari bersama-sama kita rendah hati di hadapan Tuhan. Setiap pelayanan yang dipercayakan adalah pekerjaan Tuhan, miliknya Tuhan. 我哋人嚟到上帝面前謙卑來抵達，我哋人上帝所愛我哋人做一切係嚟嘅係屬上帝嘅。 Kalau berhasil bukan karena kehebatan kita, tapi karena Tuhan bekerja. Dan kalau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, percayalah Tuhan punya rencana yang lain. 如果我哋成功，你嘅唔係因為我哋人，你係因為上帝。如果我哋人感覺到達唔到你嘅目的，你係要上帝讓我嘅目的。 Ketika bangsa Niniwe bertobat, Yunus marah kepada Tuhan. 呢位人悔改時候，上帝約拿向上帝發怒。 Yunus merasa dia lebih baik mati daripada melihat bangsa itu bertobat. 約拿感覺到佢看到你嘅佢四個人被看到你嘅呢位人悔改。 Sejak awal Yunus tidak mau pergi ke Niniwe bukan karena dia takut dihukum, ditangkap atau menderita. 你嘅約拿唔係因為佢本人家作，或者要買東西來感覺到受苦。 Tetapi Yunus tidak mau mereka bertobat. 約拿唔可以讓人悔改。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. 主所愛弟兄姊妹們， Kita membaca di dalam Alkitab Tuhan berkali-kali mengingatkan kita untuk mengampuni yang lain. 多次上帝在聖經裡面提醒我哋人愛赦免別人。 Mengasihi, mengampuni seperti Tuhan sudah mengasihi dan mengampuni kita. 我哋去愛別人，好像上帝嘅愛了我哋人。 Tetapi sayangnya kita sering membuat pengecualian dalam perintah ini. 但係我哋時常喺上帝命令當中，好像我哋人要分出來分撇咧。 Oke Tuhan, saya akan mengampuni kalau bukan dia orangnya. 上帝我可以除了佢，我可以赦免。 Oke Tuhan, saya akan mengampuni kalau bukan itu kejahatannya. Tapi karena dia lakukan itu, maka saya tidak bisa mengampuni 可 dia. 以如果佢未做了安樣嘅事，因為見你佢做了安樣，我就唔要赦免佢。 Siapapun dia Bapak Ibu. 萬人本 Mungkin dia adalah orang yang mengkhianati bisnis kita. 可能佢已經喺我哋人嘅事業中已經傷害我哋人。 Mungkin dia adalah sahabat yang bergunjing di belakang kita. 佢就係自己朋友後尾搶我哋人咧。 Atau pasangan kita yang tidak setia. 佢就係我哋人不忠嘅配偶。 Tidak ada pengecualian. Tuhan ingin kita mengampuni seperti Tuhan mengampuni kita. 冇幫我哋人獻出咧，我哋人上帝愛我哋人，向所有人愛憐憫佢哋人。 Minta kekuatan dan pertolongan Tuhan dalam hal ini. 求上帝幫我哋人力量。
Jangan fokus pada diri sendiri, fokus pada kekuatan dari Allah. 莫单看自己，而看到上帝所本嘅力量嘅。 Dan yang ketiga, kenapa Yunus tidak mau mengasihi orang Niniwe adalah karena Yunus tidak punya belas kasihan. 你嘅約拿唔曉去愛你嘅尼尼微人啊，因為佢冇咩啦，冇你嘅憐憫嘅心。 Bapak Ibu, ada sebuah rumah di Amerika yang di-blur oleh Google. 在每個要建築在你嘅顧客裡面講到嘅故事。 Rumah itu sengaja di-blur karena di rumah itu terjadi sekitar 937 kasus kejahatan. 即係講本嘅顧客呢，好像塗黑一樣，因為喺你嘅目睹有幾百壞事情發生了。 Seorang pria bernama Ariel Castro menculik 3 orang wanita dan mengurung mereka di dalamnya dari tahun 2002 sampai 2013. 有隻人名到阿里奧呢，佢已經你嘅綁標3隻5千人，從2000空3到2000空13嚇。 Bapak Ibu, Ariel ini kemudian menganiaya, memperkosa, merantai mereka seperti binatang. 佢把佢當初把佢哋當初好像禽獸樣，又強又大。 Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu adalah, kalau Bapak Ibu melihat berita ini, apakah Bapak Ibu memiliki kerinduan untuk mendoakan Ariel supaya bertobat? 嗱，今日我小朋友們，而聽到你嘅信息嘅時候，係咪你係要存出你嘅心裏憐憫你嘅阿里奧呀？ Ariel Castro ini kemudian dipenjara selama 1000 tahun tanpa pembebasan bersyarat. 你嘅阿里奧 Castro 提出你嘅判斷就係2000年監禁冇憐憫嘅地方。 Dan dia akhirnya bunuh diri setelah menerima hukuman itu. 佢提出你嘅判斷嘅時候呢，佢自殺。 Siapa dari kita yang berbelas kasihan kepada dia? 我哋中間要乜人向佢要憐憫嘅心呢？ Kita tentu berharap dia dihukum sesuai dengan kejahatannya dan mendengar berita dia mati mungkin kita merasa ya wajar saja. 我哋而家會感覺到佢應該用強嘅呢個天刑來刑罰佢，等到佢死，我哋感覺到呀冇問題啦。 Ini juga yang dialami Yunus, Bapak Ibu. 你嘅就係約拿所經歷嘅。 Yunus marah kepada Tuhan karena bagi dia Niniwe tidak layak untuk diperjuangkan. 對佢嚟講，尼尼微省呢冇理由來去堅持嘅。 Yunus kemudian pergi keluar dari kota Niniwe dan membangun pondok untuk menunggu apa yang akan Tuhan lakukan kepada bangsa itu. 然後約拿都離開城市到呢個地方去搭到棚，喺嗰邊看上帝會對你嘅尼尼微省做乜東西。 Kenapa Yunus menunggu di luar kota? Karena Yunus masih berharap Tuhan menghukum Niniwe. 做咩約拿喺城外嗰邊後呢？因為佢係希望上帝會刑罰你嘅城市。 Dan sekali lagi Tuhan mau mengajarkan Yunus tentang isi hati Tuhan bagi Niniwe melalui pohon jarak. 嗱，這次上帝去教訓你嘅約拿，經過一條樹。 Tuhan menumbuhkan pohon jarak di tempat Yunus membangun pondok. 嗱，而且搭棚嘅地方呢，上帝用一條樹裝起來。 Yunus senang dengan pohon itu, tetapi dalam waktu 1 hari pohon itu mati. 約拿按喜歡呢條樹，但係日中呢條樹就枯乾下來。 Tuhan mengirimkan ulat untuk memakan pohon itu sampai mati. 因為上帝差派你蟲來食你嘅樹嘅葉。 Setelah pohon itu mati, Tuhan mendatangkan angin timur yang panas. 你嘅樹死hết嘅時候呢，過了上帝用你嘅東風吹過來按手嘅風。 Membuat Yunus marah kepada Tuhan dan berkata, aku ingin mati saja.
呢個約拿向上帝發怒，佢愛死。 Lalu mulai Tuhan mengajar Yunus kembali. 這次上帝教訓約拿， Seperti kasihmu kepada pohon jarak, demikian kasihku lebih besar kepada Niniwe. 將你愛你條樹，我嘅愛向尼尼微人見態。 Engkau mengasihi pohon jarak yang engkau tidak tanam, tidak pelihara, dan mati begitu saja lalu engkau sedih. Bagaimana dengan aku yang mengasihi orang-orang di kota Niniwe yang besar ini? 你無種，你無有下買功夫嘅條樹，你要感覺到對佢愛佢，愛呢對你嘅尼尼微省人熱天見愛佢嘅。 Tuhan berkata orang Niniwe melakukan apa yang jahat karena mereka tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri. 你嘅尼尼微人作惡，即甚至佢哋人唔曉分做需要優秀。 Mereka melakukan yang jahat karena mereka tidak pernah diajar tentang apa yang benar. 佢哋人作惡，因為佢哋人盲前得出一種嘅高拖行山呢。 Bukankah seharusnya belas kasih kita lebih besar dibanding penghukuman kita? 我哋人對佢哋人嘅臉面，愛太過我哋人對佢憲法嘅心。 Seperti misalnya kita melihat orang-orang dari suku anak dalam, mereka tidak pakai baju, tidak pakai sendal, dan mereka berkumpul dengan orang banyak. Nah,我哋即係要嘅民族就係anak dalam民族，佢哋人咧冇着衫褲，佢哋人好像比較就係一種退休落後。 Mereka melakukan itu bukan karena mereka sengaja mau bermain kotor, tidak pakai sendal dan tidak pakai baju. 佢哋人安樣做，唔係佢哋人故意來安樣做。 Mereka tidak tahu bagaimana caranya hidup dengan baik dan hidup dengan layak seperti yang kita lakukan hari ini. 佢哋人唔知道安樣辦發達健康發達將我哋用着衫褲等等。 Itu sebabnya dibanding menghakimi mereka, bukankah lebih baik kita memberitahu mereka tentang kebenaran? 我哋人論斷佢冇用嘅，我哋人愛講佢啲健康， Oleh sebab itu mari kita tidak seperti Yunus. 我哋唔可以唱約拿， Milikilah belas kasihan. 我哋愛要憐憫嘅心。 Milikilah kemurahan, kerendahan hati sehingga orang-orang yang hidup bersama-sama dengan kita boleh mengalami kebaikan Tuhan. 我哋要恩慈嘅心，使到我哋強下神法嘅人得出嚟嘅愛心。 Apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Nabi Yunus? 我哋從約拿嘅神品中得出買教訓啦。 Pengetahuan kita akan kebenaran harus selaras dengan kehidupan kita. 我哋人對你嘅真理嘅明白，甲我哋人嘅神法愛相切。 Yunus tahu bahwa Allah penuh kasih, mengampuni, tetapi Yunus tidak mau menyatakan kasih dan pengampunan. 約拿知道上帝係憐憫嘅主，充滿慈愛的主，但係佢自己呢冇按樣發錯。 Yunus berterima kasih karena Tuhan menyelamatkan dia, tetapi Yunus marah ketika Tuhan menyelamatkan bangsa Niniwe. 約拿為咗上帝拯救佢都感恩，但係佢冇感恩，因為上帝拯救騙人。 Mari kita menyatakan kasih dan hidup selaras dengan kebenaran yang kita pegang. 我哋人愛表達愛甲你嘅真理相切。 Ketika kita bertemu dengan mereka yang susah, ketika kita menonton di televisi ada penganiayaan, penderitaan, mari kita berbelas kasihan. 我哋喺你嘅電視上看到有人受苦或者有人批評，我哋要種憐憫嘅心。 Kasih kita harus lebih besar dari kebencian kita. 我哋愛太過我哋嘅恨。 Karena seperti kata Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus disalib, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka 好 perbuat. 像耶穌被當十字架一樣，父赦免佢哋人，因為佢哋人唔曉得佢哋人所做嘅。 Minta kekuatan dari Roh Kudus untuk mengasihi mereka yang dikasihi Tuhan, sekalipun mungkin mereka adalah orang yang sulit bagi kita. 求聖靈幫我哋力量來愛佢哋人，本來我哋人知道愛佢哋係一個困難嘅。 Kiranya kekuatan dari Tuhan memampukan kita, Tuhan memberkati. 但願上帝
師傅我哋力量能夠把你嘅實行出來。 Musa akan menutup kita di dalam doa penutup. 我哋嚟禱告。主耶穌感謝你，因為我哋人今日再次學習你對你嘅僕人所交託嘅，使到我哋人不但知道上帝愛我哋人，也愛知道上帝也愛世上要按到罪人。你嘅罪人，無論我哋人歡喜不歡喜，最重要上帝愛嘅人，我哋要應當把上帝嘅愛傳出去，唔係因為我哋人，但係因為上帝愛嘅人。主耶穌感謝你，求主幫助我哋人，能夠把福音傳遍上帝所愛嘅人。感謝主，禱告祈求奉靠耶穌基督嘅名求，阿門。 Ibadah kita selesai, Tuhan memberkati. 弟兄們，我哋聚會完畢，上帝祝福大家。 Shalom Jemaat Gereja Kristen Jakarta. Pada masa pandemi COVID-19 ini, Sinode Gereja Kristen Jakarta akan mengadakan kelas pembinaan Saya Murid Kristus atau SMK. Bagi Anda yang ingin dibaptis, CD maupun atestasi, termasuk yang ingin diperlengkapi dalam dasar-dasar iman Kristen, dapat mengikuti SMK 1 yang akan dimulai pada Kamis 16 Juli 2020 jam 7 malam. Bagi Anda yang ingin diperlengkapi dalam pemahaman pertumbuhan rohani dan pelayanan, dapat mengikuti SMK 2 yang akan dimulai pada Kamis 17 September 2020 jam 7 malam. Bagi Anda yang ingin diperlengkapi dalam pemahaman hidup yang berbuah, dapat mengikuti SMK 3 yang akan dimulai pada Kamis 26 November 2020 jam 7 malam. Bagi Anda yang sudah menyelesaikan ketiga kelas pembinaan tersebut, namun ingin kembali mengikuti, dapat juga bergabung. Setiap kelas SMK akan diadakan secara virtual via Zoom Meeting. Segera daftarkan diri Anda ke bidang pembinaan atau sekretariat GKJ lokal masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.